Bismillahirrahmanirrahim. Qala la takhtasimuu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sungguh puja dan puji hanya bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam yang tertanam dalam diri kita hingga detik ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW, sekeluarganya dan serta seluruh sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, dalam situasi saat ini, kita umat Islam perlu mengenang kembali dan merenungkan sirah Bilal bin Rabah sebagai iktibar atau pembelajaran bagi kita. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang berkulit hitam. Ia dilahirkan di kota As-Sara 43 tahun sebelum hijrah atau 578 Masehi. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik Bani Abdudar. Setelah ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga itu hanya bagi orang yang mengikuti dan menjalankan perintah Allah SWT. Tidak pandang bulu, meskipun ia berasal dari seorang budak sekalipun. Begitupun neraka diperuntukkan bagi mereka yang menentang perintah Allah SWT, meskipun dia seorang bangsawan atau minat kaum Quraisy. Dalam Islam tidak memandang derajat turunan dan bangsa, mereka sama saja di hadapan Allah SWT. Mereka diciptakan lahir ke bumi merupakan kehendak Allah SWT. Pernyataan Rasulullah ini menjadi sebab banyaknya kalangan orang miskin dan budak tertarik oleh ajaran Nabi Muhammad SAW dan kemudian mereka masuk Islam. Meskipun majikan mereka memperlakukan dengan kasar kepada mereka yang masuk Islam. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Suatu hari Bilal bin Rabah menjumpai baginda Rasulullah SAW menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal bin Rabah diketahui dan menjadi heboh. Keislaman Bilal bin Rabah dianggap majikannya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatannya. Majikannya Bilal bin Rabah, yaitu Umayyah bin Khalaf, sangat marah pada saat itu. Kemudian leher Bilal bin Rabah diikat dengan tambang kurma, kemudian ditarik dan diseret sehingga seluruh tubuhnya berdarah. Namun Bilal bin Rabah tetap tabah
dan diam dalam pasrah. Di tempat yang begitu panasnya terik matahari, ia terus disiksa tanpa diberi makan dan minum. Sore harinya, Bilal bin Rabah dibawa ke suatu tempat, kemudian ditelentangkan ia di atas pasir panas, kemudian diletakkan batu besar dan berat di atas perutnya, sehingga Bilal bin Rabah sulit untuk bergerak. Siksaan demi siksaan yang kejam dan biadab itu setiap harinya dirasakan oleh Bilal bin Rabah, sehingga majikan Bilal bin Rabah dan kaum kafir Quraisy sampai lelah. Sebagian dari mereka merasa kasihan kepada Bilal dan membujuk Bilal untuk kembali kepada Tuhan Lata dan Uzza kaum Quraisy. Namun Bilal justru mengulang-ulang senandung Ahad, Ahad, Ahad. Maksudnya Allah yang Esa. Betapa beratnya penderitaan Bilal, hari-harinya terus menerjang siksaan dari majikannya. Namun ia tetap sabar dan serta terus mengulang kata-kata Ahad, Ahad, Ahad. Keimanannya Bilal terhadap Allah SWT dan Rasul begitu kuat di dalam hatinya, sehingga ia tidak peduli lagi dengan siksaan yang diberikan oleh majikan, yaitu Umayyah bin Khalaf. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar melewati Ramda. Beliau pun melihat Bilal bin Rabah sedang disiksa oleh majikannya, dan beliau merasa kasihan kepada Bilal dan langsung berkata kepada majikan Bilal, "Wahai Umayyah, tidak tahukah kamu akan pengadilan Allah SWT yang maha mulia dan maha agung? Sungguh kejamnya kamu menyiksa orang." Lalu Umayyah menjawab, "Inilah akibat perbuatanmu." Dengan tegasnya Abu Bakar Siddiq berkata, "Wahai Umayyah, ambillah tebusan lebih besar daripada harganya dariku." Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membayar tebusan yang begitu besarnya kepada majikan Bilal, kemudian Bilal bin Rabah pun dibebaskan dari siksaan dan menjadi seorang budak. Ia pun merasakan kemerdekaan dirinya. Setelah itu, Bilal bin Rabah dan Sayyidina Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Saudaraku seiman, demikianlah kisah singkat proses masuk Islam Bilal bin Rabah. Kiranya kisah tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita umat Islam saat ini. Pernahkah kita merasa bersyukur kepada Allah SWT karena kita lahir dari rahim seorang ibu yang sudah Islam, yang kemudian kita dididik, dibimbing menjadi seorang muslim tanpa mengalami peristiwa-peristiwa seperti halnya Bilal bin Rabah? Sudahkah kita menyadari dan mengakui, menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT karena kita termasuk orang yang diberi hidayah, nikmat iman dan Islam? Saudaraku, marilah kita sejenak merenungkan ayat-ayat Allah SWT. Allah berfirman, artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan,
kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya dan tembusnya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Saudaraku, mudah-mudahan kisah Bilal bin Rabah ini membangkitkan kesadaran kita untuk lebih dekat dan lebih merasakan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas anugerah hidayah dan keimanan kita kepada Allah SWT dan Rasul. Demikianlah cerdas hari ini, yaitu ceramah singkat Ramadan. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Bila ada kehilafan dan kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.